Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Putri. Saya dari kelas 1B D3 Administrasi Logistik NPM 653240053. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 tentang navigasi atau sistem dalam aplikasinya. Nah, untuk cara mengoperasikannya sendiri itu dimulai dari logon. Pada navigasi ini terdapat menu-menu dan juga tools yang akan digunakan. Ada juga help yang akan membantu kita saat kita sedang mengalami trouble. Nah, sebelum logon, kita diminta untuk meng-create connection terlebih dahulu agar kita bisa masuk ke SAP tersebut. Saat kita sudah berhasil logon, maka akan muncul gambar seperti itu. Lalu, jika semua sudah selesai, dan kita sudah berhasil men-create connection-nya, kita bisa klik log on. Jika kita sudah berhasil log on, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, tampilan berikut itu mempunyai 4 komponen. Yang pertama ada client, user, password, dan juga language. 3 komponen di atas itu datanya sudah masuk ke dalam Excel. Lalu kita langsung saja masuk ke Excel-nya untuk kita melihat dan mengecek klien nomor berapa, usernya apa, dan juga passwordnya berapa. Klien itu intinya sama semua. Tetapi jika kita salah memilih atau memasukkan klien, kita akan bisa log on dengan password yang sama, tetapi dengan klien yang berbeda jika sudah masuk ya. Jadi kalau itu sudah terjadi, kita harus memulainya atau membuatnya dari awal. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada multiply session. Nah, multiply session ini mirip seperti window atau tab pada Chrome, yang dimana kita bisa membuka lebih dari satu jendela, tetapi hanya bisa sampai 8 jendela untuk melakukan transaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan. Seperti pada satu jendela itu kita membuka pengadaan, jendela kedua kita membuka pembelian, dan sebagainya. Tapi syaratnya hanya bisa sampai 8. Selanjutnya ini adalah tampilan jika sudah berhasil log on. Ini merupakan SAP menu yang berisi folder-folder sesuai transaksi yang akan kita kerjakan. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian screen structure atau menu-menu yang ada di SAP. Yang pertama ada menu bar, yang kedua ada standar toolbar. Nah, standar toolbar dan menu bar ini memiliki kesamaan. Apapun yang dikerjakan, apapun transaksinya, menunya akan sama. Atau maupun kita sedang mengerjakan atau enggak, itu menunya sama. Akan tetapi, ada yang enggak berfungsi jika pada saat transaksi-transaksi tertentu. Contohnya, pada menu back. Nah, pada menu back ini, dia tidak akan berfungsi jika kita sedang berada pada halaman pertama. Nah, pada standar toolbar itu ada yang sering dipakai, yaitu yang berwarna hijau pada kiri atas, itu bisa di enter atau continue. Nah, ini sebagai tombol pengganti pada tombol enter di keyboard. Nah, pada menu yang ketiga ini ada common field atau kolom perintah. Pada kolom ini kita bisa memasukkan kode-kode transaksi sehingga kita tidak usah membuka folder-folder di SAP saat kita mengerjakannya. Kita tinggal memasukkan kode-kodenya. Nah, untuk mengetahui kode-kodenya ini, kita harus mengaktifkan kode-kodenya terlebih dahulu. Kemudian, kita bisa mencatat atau menghafalkan kode-kode tersebut. Yang keempat, ada title bar. Nah, pada title bar ini akan memberitahukan kita apa yang sedang kita kerjakan atau apa yang sedang kita lakukan. Pada menu selanjutnya atau menu kelima ada application toolbar. Nah, pada application toolbar ini akan mengikuti title bar dan mempunyai aplikasi toolbar yang berbeda-beda tergantung fungsinya masing-masing. Pada menu yang selanjutnya atau menu ke-6 ada tab page. Pada tab page ini sama seperti window, berada di halaman yang sama tetapi jendela yang berbeda-beda. Contohnya ada tab address, ada tab default, dan sebagainya. Menu yang ketujuh ada input files. Input files ini harus diisi. Kemudian ada yang namanya checkbox. Checkbox ini kita harus ngeklik yang mana aja yang bakal kita pilih. Nah, di checkbox ini kita bisa memilih lebih dari satu. Sedangkan pada radio buttons itu kita hanya bisa mengklik atau memilih hanya satu saja.
Yang terakhir ada status bar. Nah, pada status bar ini menunjukkan transaksi kita itu sudah berhasil atau belum. Selanjutnya kita masuk ke navigation option. Langsung saja di common field, ini fungsinya masih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian, transaksi yang sering kita pakai itu kita bisa tambahkan ke favorites. Di dalam sistem juga ada setting-setting dan ada juga banyak menu yang bisa diklik dan memiliki menu yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke role-based user menu. Pada role-based menu ini kita diposisikan sebagai apa dan kita di situ bisa mengakses apa saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian favorites menu. Fungsinya masih sama yang dengan yang dijelaskan tadi. Jika sering dipakai, maka akan muncul listnya di bagian paling atas, di bagian folder favorites. Selanjutnya kita akan masuk ke status bar. Pada menu ini, dia akan memberitahu jika terjadi sesuatu yang error atau salah, maka akan muncul pop-up yang memberitahukan titik kesalahan kita tuh di mana dan apa. Nah, pada selanjutnya kita akan masuk ke menu bagian Getting Help. Nah, pada bagian menu ini sangat berguna untuk membantu kita pada saat mengerjakan. Nah, help sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada F1 help dan kedua ada F4 help. F1 help ini berfungsi jikalau kita ingin mengetahui definisi atau parameter. Misalnya ya, kita disuruh untuk mengetik output immediately. Nah, nantinya output immediately ini nanti akan memberitahukan intinya kalau kita mau print atau tidak. Nah, kalau kita mengeklik itu, nanti setiap kita habis save, maka akan otomatis ke print sendiri gitu. Yang selanjutnya ada F4 help. Nah, F4 help ini membantu jika kita ingin menginput, misalnya mengenai logon language. Nah, langsung saja kita klik bagian fields-nya, lalu kita bisa pencet F4, dan nanti muncul bagiannya. Nanti kita bisa pilih bahasa yang ingin kita gunakan dan nanti kita bisa tahu inputannya apa aja gitu. Selanjutnya, selain F1 help dan F4 help yang sering kita pakai tadi, ada juga menu yang jarang dipakai, yaitu SAP library, yaitu menu secara online yang bisa kita klik menu tersebut, lalu nanti kita bisa search secara online melalui SAP aplikasi atau dari website SAP. Sekian rangkuman dari saya mengenai bab 2. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.